Kalau keluarga dekatnya sudah percaya, apalagi orang lain. Maka kita bisa menggantikan Pak RW tanpa harus melakukan kudeta berdarah. Betul, Kim. Terbukti kita bisa juga main catur, kan? Mantap. Bagaimana keadaannya, Bu? Dialog standar adegan rumah sakit. Keadaannya normal aja, nggak ada yang aneh. Tapi jadi suka marah-marah, kan? Normalnya dia emang begitu, Pak, marah-marah. Kalau banyak diem, berarti dia lagi sakit. Wah, kalau tadi ibu ngeliat gimana Pak RW ngamuk di rumah Azam. Aduh, nggak perlu diceritain. Malu, Bu. Mungkin Pak RW mengalami kelelahan psikis. Udah capek ngurusin warga. Suruh banyak-banyak istirahat dulu, Bu. Suami saya kan orangnya kagak bisa diem. Kalau dia nganggur, terus ngapain? Ya meninggal aja. Hah? Astagfirullahaladzim. Maksud saya masih ada kesibukan yang lebih romantis, yaitu ngurusin ibu. Kenapa, Pak? Daripada ngurusi satu orang, Bu RW bisa lebih bermanfaat mengurusin banyak orang. Misalnya Bu RW jadi sekretaris RW gitu. Wedus! Apa? Kami permisi dulu, Bu. Terus masalah suami saya bagaimana? Wedus, goblok. Besok saja kita ngegombalin lagi. Maksudnya besok kita ngobrol lagi. Saya mau ke kantor pos, mau bayar listrik. Soalnya... Alah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa! Papa! Papa ngapain? Papa keserimpet-serimpet, lalu nabrak macam-macam. Papa mau ambil minum. Ya ampun. Trekelan aja sih, ah. Mama kok senang sekali yang menyelimut Papa. Ngebayangin ya, kalau selimut ini kain kafan. Jangan sensitif begitu dong, Pak. Hubungan kita kan baik-baik aja kok. Kayaknya sih bener. Laki gue sekarang kelakuannya makin aneh. Papa minum dulu tehnya biar hangat. Masalah kantor kan bisa dipikirin lagi nanti. Ini urusan umat, urusan agama, bukan sekedar urusan kantor, Ma. Iya. Papa mau dibikinin makanan? Mama gimana sih? Mana bisa ketelan makan, Ma? Papa termasuk orang yang pertama yang harus bertanggung jawab atas kesalahan di bukunya Azam. Kesalahan fatal. Yang maha penyayang jadinya yang maha terkutuk gara-gara satu titik kecil. Harusnya Papa orang yang pertama di tim itu yang bisa melihat kesalahan itu. Astagfirullah. Ya wajar lah, Pa. Mungkin Papa terlalu capek. Untuk urusan agama, nggak ada istilah terlalu capek, Ma. Iya. Mama salah ngomong. Papa akan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Mama yakin Papa begitu? Papa orangnya idealis. Nggak mudah melepas tanggung jawab. Yang penting, Papa sekarang harus menghadapinya dengan tenang. Jadi menurut Mama ini kesalahan Papa gitu? Semata-mata kesalahan Papa gitu? Aduh, salah lagi. Ya udah, Pa. Mama ke dapur dulu ya. Ya Allah, ampuni hambamu yang bodoh dan lalai ini.
Apaan sih, Mah? Maaf Pak, tadi kan Mama lagi megang panci begini. Nggak taunya pancinya jatuh begini. Papa kaget? Iya kaget lah. Sama Mama juga kaget. Tadi Mama lagi coba bersimpati, malah diketusin sama Papa. Emang harus banting panci? Pengennya bakar petasan. Waduh, bisa terjadi perang saudara kalau begini caranya. Cari kedamaian di luar lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Oh, kelihatannya dari wajahnya nih, Ustadz lagi banyak senang nih hari ini ya. Bang Jack bisa aja. Duduk. Maklum, habis dapat bonus dari kantornya Ajam. Jangan ngomongin bonus deh. Pada dari mana? Tumben bareng. Iya, ini tadi ketemu di jalan. Emang janjian mau kemari sih. Nggak ganggu kan? Enggak, Bang. Siapa duluan yang ngomong nih? Lo apa gue? Bang Jack aja dah. Bang Jack kan lebih senior. Maksud lo apa lebih senior? Takut gue kagak ada umur gitu? Kalau nggak ada yang mau ngomong, gua pamit nih mau latihan nembak. Iya, si Udin ngaco aja nih. Gara-gara belum ngopi lo. Enak aja. Pada mau ngopi? Udin. Enggak. Mah, kopi 2, Mah. Iya Pak. Kalau Pak Ustadz lagi nggak enak hati, biar besok sebalik lagi aja. Udah dibikinin kopi, mau pergi lagi. Ngajakin berantem loh. Iya, ngopi. Bang Jack punya problem apa? Begini, Ustadz. Saya ngimpi. Mimpi is mimpi, bukan kenyataan. Nggak bisa dijadikan rujukan, hujah. Nggak layak jadi landasan untuk menentukan masa depan. Enjoy aja dan lupain. Ya tapi ngimpi saya ini batal nikah, Ustadz. Apalagi mimpi kayak gitu. Lupain. Cuman bikin was-was dan putus asa. Bang Jack, Bang Udin, apa kabar? Ini kabarnya saya lagi diketusin sama Ustadz. Oh, yang sabar aja ya Bang. Silakan diminum. Masih panas, Bang. Makanan dan minuman yang panas nggak ada berkahnya. Tunggu sampai dingin dulu. Problem lu apa, Din? Begini Pak Ustadz. Saya kepengen buka usaha. Kira-kira. Perhatikan halal haramnya. Dari modal sampai cara-cara kerja lo. Perhitungkan nilai kemaslahatannya. Bukan hanya kesenangan dan keuntungannya. Itu ciri bisnis Islam. Tapi Cukup jelas kan? Untuk detailnya lo lebih tahu. Pak Ustadz nggak sabaran banget sih hari ini. Ya kalau Ustadz ada masalah, mungkin sekarang ini waktunya para murid bantuin gurunya. Siapa tahu Allah menitipkan jawaban atau penenang hati melalui Bang Jack atau Bang Udin, Pak. Iya, saya lagi ada masalah. Buku Azam memuat kesalahan dalam penulisan ayat Al-Quran. Yang harusnya Nir-Rahim, karena ketambahan titik jadi Nir-Rojim. Yang maha penyayang berubah arti, jadi yang maha terkutuk. Astagfirullahaladzim. Nggak usah lebay gitu deh. Ini bukan lebay Pak Ustadz, ini masalah serius ini. Terus terang, Bang, saya jadi stres berat. Karena ini tanggung jawab saya sebagai tim ahli. Saya telah lalai dan membiarkan tersebarnya fitnah terhadap sifat Allah. Saya malu, Bang. Malu saya sama Allah. Malu saya sama Rasulullah.
Malu saya sama guru-guru saya, Bang. Ya Allah. Nggak ada perhatiannya banget sih. Komentar apaan, kek? Biar saya lebih tenang. Bang Jack, mungkin Bang Jack bisa ngibur Pak Ustadz. Mau menghibur apa, Din? Fitnah is fitnah. Yang gue pikirin sekarang ini bukan manusia, tapi Allah. Bagaimana cara menghibur Allah yang udah difitnah sebagai yang maha terkutuk? Astagfirullahaladzim. Serem banget sih, Bang, ngomongnya. Iya, saya sendiri juga merinding nih. Bener, bulu roma saya berdiri semuanya nih. Mending ngobrol yang lain aja deh, Bang. Yang ringan-ringan aja. Kok bisa teledor begitu sih Pak Ustadz? Please deh, Bang. Ngomongnya yang ringan-ringan aja. Kasihan kan suami saya? Untuk urusan sama Allah, nggak ada yang ringan Bu Ustadz. Neraka yang paling ringan aja bikin otak mendidih. Cukup, Din. Lu kayaknya pada balas dendam sama gue. Siapa yang mau balas dendam, Tat? Kita ini cuma ngomong apa yang pernah Ustadz ajarin. Ya sudah, yang terbaik bisa kita lakukan sekarang cuma bertobat, istighfar yang banyak. Mau gimana lagi? Terus yang nanggung kerugian Ajam siapa? Emangnya kenapa, Din? Berarti buku yang udah dicetak itu harus ditarik kembali dari peredaran. Bisa berapa triliun rupiah ruginya coba? Nggak sampai triliunan kali, Din. Paling juga cuma berapa ratus juta. Lebay lu. Ratusan juta udah cukup buat ngebangkrutin pengusaha sekelas Ajam, Pak Ustadz. Ya Allah, ya Rob. Kesian calon anak tiri gue. Ini gejala apa lagi? Ada Ustadz menfitnah Allah, menyusahkan umatnya. Ya Allah, ya Rob. Astagfirullahaladzim. Lebay, anak tiri. Kok bisa ya? Saya lalai seperti itu. Papa kan manusia biasa. Jangan berharap kesempurnaan. Nah, kopinya udah boleh diminum nih. Iya, Bang. Silakan, Bang. Minum dingin. Anak tiri dibawa-bawa. Nggak panas. Ya. Barong, Chelsea dan Juki mau minta bantuan Om Jalal untuk merancang masa depan mereka bertiga. Masa depan lo ada di ibadah lo. Maksudnya masa depan dalam hal keduniawian, Pak Jalal. Alhamdulillah kita bertiga punya tabungan. Ya lumayan buat bisnis kecil-kecilan. Kalau modal kecil, mending lu buka tambal ban sepeda aja. Kok tambal ban sih, Pak? Sesuai kemampuan, Ma. 500 juta, Pak Jalal. 500 juta. Oh, kalau segitu, lu buka bengkel tambal ban yang agak gedean. Buat sepeda, sepeda motor, dan mobil. Sama jual aksesoris sedikit-sedikit. Kasih tau deh, Juk, jumlah yang sebenarnya. Silahkan, gue nggak bakal kaget. 3 miliar, Pak. Apa? Loli? Iya, Pak. Maaf. Maaf. Ibu yang ngebentak kamu. Iya, Bu. Maaf. Jangan bercanda deh, Juk. Berapa? Berapa tabungan lo? 3 miliar rupiah. Terus gue harus bilang pret gitu.
sambil guling-gulingan di tanah? Ya itu sih terserah Pak Jalal. Yang jelas, kita di sini mau minta nasihat. Bagaimana uang ini bisa dikelola dengan baik dan tidak bangkrut. Kalau nggak mau bangkrut ya jangan bayar apa-apa. Paling keambil dikit buat pajak sama zakat setiap tahunnya. Silakan dilanjut ngobrolnya. Jangan terpengaruh oleh kehadiran Loli. Ngapain di situ? Masih mau nguping? Oke, sekarang semuanya serius. Om, mereka butuh nasihat Om Jalal sebagai orang yang pernah punya bisnis besar. Paling nggak kasih pandangan. Gue kurang berselera mikirin masa depan orang lain, Kal. Gue lebih mikirin lo sebagai ponakan gue. Masa depan lo sendiri bagaimana? Gue belum bisa mati tenang sebelum ngeliat lo menikah. Insya Allah segera ketemu jodohnya. Amin. Rabbal alamin. Pak Jalal, terus kita bertiga gimana nih? Jawab dulu yang benar. Berapa duit lo? 2 miliar, Pak. Gue minta jawaban yang benar. 1 miliar, Pak. Ah, lo nggak serius? 500 juta Pak Jalal, 500 juta. Dari tadi dibilangin gak percaya banget sih. Duit segitu sih nggak usah teriak. Kalem aja. Ntar gue pikirin. Sambil gue mikirin masa depan Kalila. Ya ampun, Bapak. Loli! Dan Ibu. Banyak gaya banget sih ini anak. Kamu kenapa, Loli? Gimana nasib saya, Pak? Dan Ibu. Ternyata saya sudah perawan tua. Lumayan, Wi. Untuk ukuran orang seusia kamu, kesehatanmu ini cukup aman. Darah, tensi, jantung, alhamdulillah masih normal. Alhamdulillah. Jadi saya oke nih ya. Aman ya? Insya Allah aman, sentosa, damai, sejahtera, dan ceria. Tapi tetap dengan catatan, kamu nggak boleh terlalu capek. Gimana? Masa calon pengantin baru mesti diem aja gitu? Nggak bisa. Emang kenapa? Mesti duduk-duduk, minum teh. Makanya diet, ya. Oh gitu. Jangan kalah balapan sama perut kamu itu. Ini kemakmuran ini sukses, hidup makmur sukses. Sukses, makmur. Ya boleh-boleh aja. Tapi kamu harus jaga kesehatan kamu. Oh. Wi, aku punya asumsi ya. Itu para nabi, 25 nabi dan rasul. Itu pasti manusia-manusia yang perutnya paling sehat. Masa? Iya dong. Karena mereka rajin puasa,
Dan nggak pernah makan sembarangan. Mereka makannya teratur, terjaga. Masa nggak ada nabi sama rasul yang perutnya gendut kayak saya? Wih. Dengan pola hidup yang berdasarkan ajaran Allah. Ini menurut analisisku sebagai seorang dokter. Nah, perut mereka itu pasti terjaga dan nggak mungkin berkembang liar. Nah, aku sekarang ini nih lagi nyusun tesis mengenai hal itu. Ya, untuk gelar dokterku. Doain ya. Ya, amin, amin, amin. Tapi gini Dul, bukan cuma nabi sama rasul yang perutnya ramping. Orang-orang miskin perut-perutnya juga langsing. Iya bener. Tapi kesehatannya sama enggak? Ya enggak. Yang satu ramping kecil karena berpuasa dan mengendalikan hawa nafsu. Sementara yang satu lagi ramping kempes karena kelaparan dan isinya cuma angin. Aduh. Ya, makanya kecilkan perutmu tuh. Kalau kamu mau sehat dan menikah dengan gembira. Oh, pantesan saya nggak bisa jadi nabi. By the way, Widya Lola itu putrinya Pak Supangat bukan? Ya bukan. Kamu nggak kenal. Nanti ya, aku kenalin. Terus Pak Supangat itu siapa? Kok aku jadi ingat sama dia? Ya, ini bener-bener menantu durhaka itu. Kok? Gimana sih kamu? Supangat itu nama mertua kamu. Gimana sih, Dul? Astagfirullah. Lupa. Gini. Dewi dia itu anaknya Abdul Malik. Pak Abdul Malik, ya kan? Dia menikah dengan sahabat saya. Setia sampai meninggalnya. Nah, gitu. Ya, gitu kan. Yang kamu pernah cerita bahwa mereka pernah tinggal di kolong jembatan selama bertahun-tahun. Berkah Allah ya. Begitu mereka bisa keluar dari kolong jembatan, bisnisnya berkembang dan sukses. Nah, anaknya sekarang itu jadi pengusaha percetakan buku-buku Islam. Aku ke musola sebentar ya menenangkan diri. Kenapa? Ya kecewa aja. Ternyata aku sama rumahku nggak bisa jadi penenang buat kamu. Jangan salah paham, sayang. Wajah lembut seorang istri selalu menenangkan hati suaminya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Seorang suami harus bicara dengan laki-laki lain untuk menyelesaikan masalahnya dalam berburu. Kamu ngerti kan? Ya ngerti kan nggak usah jutek gitu, kenapa sih mukanya? Hati-hati ya di jalan. Assalamualaikum. Azam mana? Katanya mau nenangin diri dulu di musola. Azam itu harus menenangkan dirinya seumur hidup. Karena sudah mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Kesalahan penulisan bukan karena kesengajaan, Bu. Jangan menganggap remeh ketidaksengajaan. Karena setan sangat menyukai pintu kelalaian. Iya, Bu. Itu perempuan yang sangat luar biasa itu pastinya. Luar biasa apa? Maksudmu apa, Dul? Luar biasa kualitasnya, Wi. Dia mendampingi suaminya ketika terpuruk. Terus dia mendampinginya sampai berhasil.
sampai sukses, keluar dari kolong jembatan. Dan dia juga mendidik anak-anaknya sampai berhasil. Aku yakin, Wi, pada saat maut menjemput, suaminya itu pasti sudah rela, sudah ridho kalau dia jadi istrinya. Nah itu keluar biasaan yang aku maksud, Wi. Itu juga yang membuat aku jatuh cinta sama dia. Wah, nggak bisa dibandingin perempuan lain lah. Nggak ada bandingannya. Terus istriku kamu anggap apa? Kamu pikir aku duda? Lupa. Aku kira kamu duda juga. Enggak lah, Dul. Kalau Dek Nuni itu istrimu, wah, perempuan luar biasa. Kamu beruntung punya istri kayak dia kan. Tapi ngomong-ngomong, kau makan sendiri. Bagi-bagi dong. Tega banget sih. Ya. Kamu makan yang ini. Tidak Apa? bikin gendut. Tapi mau tahu Facebooknya nggak? Yang punya? Punya. Nah, akunnya namanya Widya Lola. Nah, cari deh. Wih, Nah, kan? Hah? Yang ini? Iya dong. Ini foto kapan, Wi? Ini mah 10 tahun yang lalu. Enak aja. Ini sekarang nih, foto sekarang. Cantik kan? Hah? Cantik nggak? Cantik kan? Cantik, Wi. Iya. Nah, gitu dong. Ini kelas premium, bukan KW atau super. Apa sih maksudnya apa sih? Muji-muji jangan lebay gitu dong. Naksir, ha? Sensi banget sih kamu, Wi. Wi, aku muji calon istri kamu ini sekedar basa-basi. Aku muji calon istrimu itu, supaya kamu senang aja. Tuh. Kan mujinya nggak tulus tuh. Apa sih maumu, Wi? Resek. Ya nggak tulus. Wi, perempuan seperti itu pasti banyak penggemarnya. Siapa pesaingmu? Aduh, kasih tahu nggak ya? Malu kalau ketahuan bersaing sama merduat. Siapa? Ya, ada. Pesaing saya tuh ya sama, dudanya sama ya. Umur juga sama. Dan dia itu anggota Majelis Ulama Indonesia. Nah. Wih, itu mah saingan yang berat, wih. Siapa namanya? Nah, namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zakaria. Dr. Ahmad Zakaria. Emang udah profesor? Kapan? Ya tahun kemarin. Wi, setauku sih Dr. Kiai Haji Ahmad Zakaria itu udah meninggal 2 tahun yang lalu. Ini Ahmad Zakaria yang belum almarhum. Mana? Yang mana sih? Ya udah dulu. Pokoknya ada deh, ada. Ya oke. Ya. Oke. Terus orang ini jadi masalah nggak buat kamu? Ya masalah sih. Orangnya tuh biar tua-tua gitu ya, agresif. Ya kelihatan lebih nendang lah kan dibandingin aku kan. Oh cool ya kan, elegan tapi ya gitu, aduh kempes, sepi. Ya udah. Sekarang cara apapun, bagaimanapun kamu mau PDKT sama Widya Lola ini, yang paling penting mental dan fisikmu harus sehat. Oke, bro? Kenapa begitu? Perempuan itu sangat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap laki-laki yang sehat. Wih. Waduh, laki-laki itu kelihatan sehat. Wi, perbanyak sholat dan puasa. Insya Allah,
kamu akan lebih sehat dari siapapun. Baiklah, oke. Tos. Ya Allah, hibur hamba ya Allah. Subhanallah ya Bang ya. Kesalahan satu titik kecil saja bisa berakibat fatal. Nirohim berubah menjadi nirozim. Ya, lo boleh salah nulis yang lain. Tapi kalau Al-Quran itu nggak boleh error satu titik pun. Harus sempurna. Itulah salah satu cara Allah menjaga kesucian Al-Quran. Al-Quran yang ternoda dari seorang penerbit muslim. Lo jangan ngomong begitu, Din, ah. Din, mulut kau itu harimau kau. Harimau gue masih baik, Srul. Baru bisa ngemut doang. Lantas bagaimana, Bang? Ya, tuh buku mesti ditarik dari peredaran. Maksud awak, bagaimana nasib Allah dengan kasus bukunya si Azam itu? Srul, lu pikir Allah itu ditentukan oleh takdir dan nasib kayak manusia? Astagfirullah. Satu lagi kelalaian yang bodoh. Justru Allah yang menentukan takdir dan nasib. Kok nanya nasib Allah gimana? Aduh, pikiran ngantur diturutin. Tuh, bener tuh omongan si Udin. Iya Bang, iya. Silap awak Bang. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, jaga pikiran kau, Srul. Din, udahlah. Kau ini. Yang diperintahkan itu adalah merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, ciptaan-ciptaannya. Nah, gue ini salah satu ciptaan Allah. Jadi coba lu renungkan, lu pikirkan tentang gue. Ya, apa yang harus awak pikirkan, Bang? Begini, gue di umur segini nih, coba lu pikirin, lu renungkan, layak nggak buat nikah lagi? Kalau ternyata abang dikasih umur panjang sampai 200 tahun, apa masih perlu nanya gitu? Nikah-nikah aja dah. Betul tuh, Din. Gua kapan salahnya sih, Sirul? Istighfar lo, Din, istighfar. Astagfirullah. Udah, sekarang kita pikirin yang lain aja deh. Bang, kita kembali lagi sama si Azam nih, Bang. Di mana letak posisi kesalahannya, Bang? Di neraka lah, emang di mana lagi? Tapi nggak usah khawatir. Bakal ada temennya, Ustadz Ferry. Din, lo kalau ngomong yang enak dikit kenapa sih? Saya pakai bahasa Indonesia, Bang. Nggak enaknya di mana? Cukup. Justru kurang cukup, Bang. Ajam. Jam? Tapi Allah itu Maha Pengampun. Jadi selama nyawa kita belum keluar dari tenggorokan kita, pintu taubat mesti selalu terbuka. Tadi nggak ada pembelaan gitu, Bang. Din, kau itu terlalu ribut tadi. Jadi kau nggak dengar pembelaan kami terhadap Ajam. Semua itu mahfum. Manusia itu tempat kehilafan.
Jadi kalian udah dengar kesalahan cetak di terbitan buku saya? Cepat sekali berita buruk nyebar. Ustadz Ferry yang kasih tahu, Zam. Ustadz Ferry. Dan sahabat-sahabat saya ramai membicarakan saya dan vonis saya sebagai ahli neraka. Udin. Tadi mau ngomongin yang lain. Terus ada yang bilang kembali ke Ajam. Begitu. Siapa? Siapa? Pasti bukan jin atau hantu kan? Abang? Bukan. Tapi gue udah rada-rada lupa tadi siapa yang ngomong ya. Cuman yang gue inget, Zam, itu cara dia ngomong pakai logat Melayu gitu. Siapa ya? Begini, Jam. Sebetulnya pembicaraan itu tidak akan pernah terjadi kalau tak ada yang memulainya. Siapa yang mulai? Yang pasti bukan sahabat saya dong. Ya kalaupun kami tahu, ya nggak mungkin lah kami membocorkannya, Jam. Ya artinya kan nggak etis lah, ya kan? Tapi yang jelas beliau itu adalah orang yang kami hormati, yang sudah kami anggap abang. Dan kami sudah menganggapnya juga sebagai orang tua. Mulut ember. Tolong, Jam, jangan nuduh Bang Jack. Sama sekali bukan dia. Walaupun selama ngobrol tadi, cuma dia emang yang paling tua. Lebih ember. Makin ember mulut lu, Din. Udah, jangan saling menutupi dan buka aib sahabat. Terus sekarang saya jadi tahu kualitas sahabat-sahabat saya kayak gimana. Zam, lu rada kurusan, ya? Iya. Iya, Bang. Pandai dia ngurus badannya, Bang, ya. Fitness kok, Jam. Saya tuh kesini pengen menenangkan batin. Pengen ketemu sahabat-sahabat saya untuk bisa meringankan beban saya. Tapi ternyata nggak ada lu pembelaan sama sekali buat saya. Gue sih pengennya ngebelain, Zam. Cuman persoalannya ini yang jadi korban lo itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalannya. Jadi sekalipun emak gue yang melakukan itu nggak bakal bisa gue bela. Begitu. Jam, Allah itu tak perlu pembelaan manusia. Tapi manusia yang membutuhkan untuk menunjukkan dirinya sebagai pembelanya. Jam, kalau ke neraka jangan ngajak-ngajak temen. Ya nggak gitu-gitu banget kali, Bang. Terus saya harus gimana? Ya minta ampun lah. Kepada Allah, kau macam Fir'aun aja. Saya udah nggak tahu, Bang, udah berapa kali saya beristighfar. Tapi tuh buku lu masih ada di pasar, belum ditarik dari peredaran. Rencananya sih mau bikin pengumuman di media cetak. Lu yakin semua pembaca lu bakal ngeliat pengumuman itu? Izinkan aku kembali di jalanmu, untuk bersujud dan memohon ampunanmu. Seringkali ku berbuat kesalahan, ajukan seruan dan perintahmu. Aku hanyalah manusia biasa yang takkan mungkin jadi sempurna. Tapi ku yakin masih ada jalan untuk temukan kedamaian.